Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Faizatul Ulmi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan menyampaikan cerita best practice saya mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning berbasis TPCK pada materi sistem pencernaan manusia di kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2022-2023 pada aksi keempat. Best practice yang saya lakukan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama, situasi. Kondisi yang melatar belakangi aksi ini, permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik sering terjadi pada kegiatan pembelajaran. Ketika peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah kemampuan berpikir kritisnya, peserta didik sudah mulai kebingungan dan kewalahan, akhirnya mereka mulai mencari kata-kata di internet tanpa berpikir. Hal ini dikarenakan peserta didik cenderung menghafal materi dan sulit untuk memahami, sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan acuh tak acuh mengikuti pembelajaran. Menurut mereka, yang penting ikut hadir saja. Kondisi ini terlihat seperti hasil belajar peserta didik yang masih rendah dan belum sesuai dengan harapan, kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran seperti diskusi, bertanya ataupun merespon pertanyaan guru. Kemudian peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran, cenderung diam, duduk, dan mendengarkan saja. Dan selanjutnya, model pembelajaran guru yang belum berpihak pada peserta didik. Media pembelajaran guru yang tidak memfasilitasi gaya belajar peserta didik, sehingga kondisi ini diperburuk dengan kurang adanya usaha dari guru dalam membiasakan peserta didik untuk membaca intensif serta pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif di kelas yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, alasan praktik pembelajaran perlu dibagikan. Guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam merancang pembelajaran yang inovatif buat peserta didik yang dimulai dari pengembangan media pembelajaran yang menarik sampai menentukan model pembelajaran yang tepat yang disesuaikan dengan karakter muatan pelajaran agar peserta didik lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan potensinya di kelas, yang pada akhirnya mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah kemampuan berpikir, maka peserta didik tidak merasa canggung lagi saat mengerjakan soal. Selain itu, guru perlu memberikan pendampingan khusus buat peserta didik dalam menanamkan pemahaman bahwa sekolah itu sangat penting, karena di samping mendapatkan ilmu, relasi, teman dengan bersekolah juga, maka sebuah jati diri seseorang ini akan terbentuk sehingga hasil belajar dan karakter dari peserta didik akan terbentuk dengan maksimal dan mengalami peningkatan. Media gambar yang ditayangkan bisa membantu mengasah pemikiran peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya tentang kondisi gambar tersebut, sehingga muncullah kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menemukan kalimat utama. Peserta didik harus jeli dalam menyusun kalimat sehingga terbentuk menjadi paragraf. Karena jika tidak berpikir kritis, maka susunan kalimat dalam paragraf menjadi tidak padu. Setelah itu, peserta didik harus menemukan kalimat utama, dan dari kalimat utama mereka harus mengubahnya menjadi ide pokok karena bisa mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, model pembelajaran problem based learning juga sangat cocok diterapkan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pemecahan masalah. Adapun peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru ini adalah saya harus bisa menjadi guru yang memesona bagi peserta didik. Ketika menemukan masalah dalam pembelajaran, maka saya harus berupaya untuk menyelesaikannya dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar masalah tersebut dapat teratasi. Untuk itulah saya harus bisa merancang pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan juga harus introspeksi diri jika pembelajaran yang saya lakukan ini kurang maksimal. Ketika hasil belajar peserta didik ini rendah, karena terkadang faktor tersebut bukan hanya berasal dari diri peserta didik dan lingkungan, tapi juga dari guru sendiri, sehingga guru harus kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu
peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning berbasis TPACK pada materi sistem pencernaan di kelas 11 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, setelah dilakukan identifikasi masalah, wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pakar pendidikan, serta konsultasi dengan orang tua, ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, ketika akan berkonsultasi dengan orang tua, mereka terkadang tidak ada di rumah karena sibuk bekerja. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh orang tua, kemudian peserta didik terkadang tidak tahu tujuannya bersekolah itu untuk apa sebenarnya. Dan peserta didik lebih suka membantu orang tuanya bekerja sehingga malas datang ke sekolah karena bagi mereka lebih baik bekerja, dapat uang daripada ke sekolah. Selain itu, ada tantangan di sekolah juga. Yang pertama, kurangnya penggunaan media inovasi dalam pembelajaran karena keterbatasan alat dan waktu. Kemudian, peserta didik belum percaya diri dalam menyampaikan hasil penyelidikan mereka. Kemudian model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru ini belum maksimal untuk diimplementasikan dalam pembelajaran karena terkadang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan karena minimnya pemahaman dalam mengimplementasikannya. Kemudian peserta didik yang belum aktif dalam berdiskusi, keterbatasan sarana dan prasarana, misal tidak semua peserta didik bisa menggunakan smartphone ke sekolah, kemudian penataan ruang kelas yang tidak nyaman, waktu yang terbatas dalam penyelesaian seluruh kegiatan belum maksimal, seperti tidak semua bisa presentasi tugasnya. Dan ini adalah tantangan yang sering ditemukan di proses pembelajaran yang harus dipecahkan dan mencari solusinya. Yaitu peserta didik aktif dalam berdiskusi, Reflux disease adalah jenis gangguan pencernaan mereka, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Misal, tidak semua peserta didik mampu membawa smartphone ke sekolah karena tidak semua memiliki smartphone. memang sih, tapi kan Nah, tantangan-tantangan tersebut menjadi pendorong seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif sesuai perkembangan zaman, yaitu dengan menerapkan media pembelajaran yang sesuai gaya belajar peserta didik, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik menghadapi abad 21 yang hidup dalam nuansa masyarakat, pengetahuan, dan mega kompetensi dengan gelombang perubahan yang sedemikian cepat dan berbasis teknologi. Selain itu, seperti yang tercantum dalam buku yang berjudul Future Habit dalam Pembelajaran karangan Prof. Dr. Haji Iskandar yang mengatakan bahwa abad 21 ini merupakan abad yang meminta kualitas dalam segala urusan dan hasil kerja manusia. Untuk alasan itulah, maka seorang guru harus bisa menjadi guru yang profesional dan memesona bagi peserta didiknya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya kerjasama antara sekolah, guru kepala sekolah, keluarga, orang tua dan wali murid, dan masyarakat agar bisa saling membantu dan berkolaborasi dalam memajukan pendidikan, yaitu aksi dalam metode STAR dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ini, guru harus bisa menjadi motivator dan pembimbing bagi peserta didik bahwa pendidikan itu sangat penting, bukan hanya bisa makanan tidak sehat, pengetahuan, tapi yang lebih penting lagi nggak semua yang enak itu sehat tahu tersebut yang berhubungan dengan nilai-nilai akhlak atau karakter. Kemudian guru harus bisa merancang pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk itulah, strategi yang dilakukan guru khususnya dalam proses pembelajaran adalah dengan merancang seperangkat pembelajaran inovatif yang dimulai dari pembuatan FPP yang di dalamnya memuat indikator pembelajaran untuk dapat mengasah kemampuan berpikir peserta didik. Adapun indikator pembelajarannya dimulai dari media pembelajaran berupa media PPT dan bahan ajar yang diberikan peserta didik dapat menemukan ide pokok pada teks laporan pengamatan dengan benar yang ada di LKPD dengan kembali pelajaran gambar melalui LKPD dapat menganalisis ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah teks laporan pengamatan dengan benar.
Nah, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan isi laporan teks pengamatan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya adalah yaitu menggunakan yang kedua, belajar simulasi dalam rancangan pembelajarannya yang disesuaikan dengan karakteristik muatan pelajarannya dengan bantuan media pembelajaran yang inovatif berbasis teknologi. Di sini berkaitan dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning karena model pembelajaran ini sebagai kemampuan berpikir kritis peserta didik dari materinya sudah membuka teman-teman kalian mengatasi permasalahan. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran ini menggunakan 5 sintak. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Jadi di sini guru memberikan permasalahan terlebih dahulu untuk membuka wawasan mereka dengan memberikan studi kasus atau fenomena sehari-hari yang biasa mereka temukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini guru memberikan pengarahan, petunjuk dengan memberi LKPD dan menyuruh peserta didik untuk membuat kelompok untuk bisa memecahkan permasalahan cara gotong royong. Selanjutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memberikan bimbingan kepada peserta didik mengarahkan bagaimana caranya memecahkan permasalahan dengan baik dan benar berdasarkan referensi yang bisa mereka gunakan. Selanjutnya menyajikan hasil karya. Jadi mereka memaparkan atau presentasikan hasil diskusi mereka berdasarkan temuan yang didapatkan berdasarkan referensi. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru memberikan penguatan kepada peserta didik kalaupun mereka sudah mencoba untuk memecahkan permasalahan. Dalam penerapan sintak tersebut, peserta didik merasa senang dan termotivasi ketika berkolaborasi dalam kelompok dan sangat percaya diri serta memiliki keberanian mulai nampak ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi. Kelebihan model pembelajaran ini menurut Akinoglu Ini makanan tidak sehat, Doke. Kandungan sebagai Tapi berikut, enak. yaitu Nggak pembelajaran semua yang enak berpusat itu pada peserta sehat, didik, tahu. mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, kemudian mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi ketika mereka bekerja dengan tim, mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, kemudian berkaitan dengan media ajar, untuk bisa menyajikan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, maka guru juga perlu mengembangkan media ajar yang sudah dimiliki menjadi media ajar yang menarik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman agar peserta didik termotivasi untuk belajar serta memahami materi yang diajarkan, sehingga media ajar yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Media ajar yang ada di LKPD dengan membuka kembali video yang peserta didik dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan media ajar berbasis TPACK untuk memudahkan guru mentransformasi ilmu pengetahuan melalui video pembelajaran yang menarik dan disajikan lewat proyektor serta penggunaan media gambar melalui LKPD yang menarik untuk mengasah kemampuan oleh makanan, yaitu yang kedua sintesis yang berkaitan dengan penilaian. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, maka guru telah merancang penilaian yang baik dan secara keseluruhan dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang tercantum dalam instrumen yang lengkap, dimulai dari kisi-kisi, indikator yang sudah kalian paparkan di depan itu sudah cukup baik. Kemudian berkaitan dengan kondisi ruangan. Sebelum melakukan praktik pembelajaran, guru melakukan perencanaan dalam mendesain ruangan kelas, dimulai dari kebersihan, kerapihan, dan pengaturan tempat duduk. Hal itu dilakukan agar peserta didik merasa nyaman dan senang bisa berada di kelas untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka selanjutnya yaitu refleksi dalam metode STAR. Dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning ini berbasis TPACK dan media gambar pada LKPD membuat peserta didik merasa bersemangat dalam pembelajaran. Dalam menerapkan model pembelajaran pada sintak-sintaknya, peserta didik terasa tertantang untuk memecahkan permasalahan yang disajikan dan mereka saling berkolaborasi memecahkan permasalahan tersebut saat melakukan diskusi kelompok.
Mereka mulai tertarik menyelesaikan soal-soal yang diberikan melalui LKPD, serta mulai terlihat berani dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Peserta didik juga bisa memahami materi yang disampaikan melalui media PPT yang ditampilkan dengan menarik. Hal inilah yang membuat peserta didik mulai aktif, termotivasi, dan memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik juga akan meningkat. Untuk itulah, pelaksanaan praktik pembelajaran yang dilakukan mendapat respon yang baik dan positif dari kepala sekolah, teman, yang dijadikan acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal terakhir yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan kegiatan praktik PPL Aksi 4 ini adalah jadilah guru yang memesona bagi peserta didik dan terus berupaya mengembangkan diri tanpa henti untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan abad 21 yang merupakan abad mega kompetensi di berbagai kehidupan manusia. Berikut ini adalah artefak selama aksi keempat kognitif yang dilakukan di Google Form. Kemudian ini lembar kerja peserta didik. Ini hasil dari observasi keterlaksanaan yang dilakukan oleh observer. Kemudian lembar survei yang dilakukan oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik yang diambil dari Google Form juga. Kemudian ini adalah penyampaian cerita dari best practice aksi keempat ini dalam rancangannya dengan menggunakan metode STAR. Ini tantangannya. Kemudian aksi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan ini refleksi dari hasil dan dampak yang didapat selama aksi keempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai best practice ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.